Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andy Chu berjumpa lagi dengan Anda dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Tiongkok ingin memberdayakan pertanian modern dengan mengembangkan ekosistem inovasi teknologi di sektor tersebut. Itulah prioritas kebijakan yang telah ditegaskan dalam dokumen Pusat Nomor 1 negara itu tahun ini yang dirilis beberapa waktu lalu di Beijing. Dokumen cetak biru tersebut merupakan pernyataan kebijakan pertama yang dirilis oleh otoritas pusat Tiongkok setiap tahun. Tahun ini, dokumen itu telah menetapkan agenda yang jelas untuk memanfaatkan inovasi ilmiah dalam modernisasi pertanian yang dibangun berdasarkan kemajuan pesat Tiongkok dalam bioteknologi dan peralatan pertanian pintar. Dokumen tersebut juga menguraikan prioritasnya dalam memperdalam reformasi pedesaan dan mengambil langkah-langkah yang solid untuk memajukan revitalisasi pedesaan secara menyeluruh. Dokumen tersebut menekankan pentingnya mengembangkan kekuatan produktif baru yang berkualitas di bidang pertanian sesuai dengan kondisi setempat dan menyerukan pengembangan perusahaan pertanian berteknologi tinggi terkemuka dan percepatan terobosan dalam varietas benih. Para ahli menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, solusi digital, dan bioteknologi modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara komprehensif. 我们作为一个人口众多、资源有限的一个大国，怎么确保中国的粮食安全和重要农产品的供给？那么在这个方面呢，需要大幅度的提高我们的农业生产率，才能够很好的实现我们说的人口规模巨大的现代化。那么在这个方面的话呢，现代前沿科技的应用对于我们来说也就是非常重要。 Bidang minat utama lainnya adalah pembinaan strategis para ilmuwan dan talenta muda, dengan beberapa pakar menganjurkan pendekatan holistik untuk mendorong kemajuan signifikan dalam produktivitas pertanian secara nasional. Lebih jauh, dokumen itu menganggap pembentukan sistem inovasi teknologi pertanian dan penciptaan platform inovasi independen sebagai hal penting untuk mendorong pembangunan produktivitas berkualitas baru dan memberdayakan upaya revitalisasi pedesaan yang komprehensif. 今年中央1号文件呢， 特别提出要推进协同攻关，这是针对我们当前呢科技创新面临的一些突出问题而提出的一个重要政策，要构建一个协同攻关的这样的体制和机制，然后呢，在整个国家农业的科技创新体系中呢，统筹各种力量，搭建起科技创新的平台，来形成的协同推动。 Li Tianwei, Direktur Kantor Tanggap Darurat Ekologi dan Lingkungan Hidup Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup Tiongkok, baru-baru ini mengatakan bahwa Tiongkok telah mencapai target pencegahan dan pengendalian polusi udara pada tahun 2024 dengan peningkatan kualitas udara yang signifikan dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa konsentrasi PM2,5 di Tiongkok saat ini mencapai 29,3 mikrogram per meter kubik, turun sebesar 2,7% dari tahun ke tahun, dan jumlah hari dengan kualitas udara yang baik mencapai 87,2%, menandai pertumbuhan sebesar 1,7 poin persentase setiap tahun. Sementara itu, jumlah hari dengan polusi parah atau lebih buruk mencapai 0,9%, turun 0,7 poin persentase dari tahun lalu. Dia juga mengatakan Tiongkok mencatat kinerja yang lebih baik dari yang ditargetkan dalam 3 hal indikator yang disebutkan di atas. Khususnya Beijing telah memenuhi standar nasional level 2 dalam hal konsentrasi PM2,5 selama 4 tahun berturut-turut, dan Beijing biru secara bertahap telah menjadi standar normal baru. Menurut Li, 6 wilayah utama yakni Beijing, Tianjin, Hebei di Tiongkok Utara, gugus kota di kaki pegunungan Tian Shan di barat laut Tiongkok, wilayah Chengdu, Chongqing di barat daya Tiongkok, dataran sungai Fenhe, sungai Weihe di Tiongkok Utara dan Barat Laut, gugus kota di bagian tengah sungai Yangtze dan wilayah delta sungai Yangtze mengalami penurunan konsentrasi PM2,5 masing-masing sebesar 3,4%, 13,4%, 10,8%, 4,8%, 4,4%, dan 0,9% dari tahun ke tahun. Keenam wilayah tersebut mencakup lebih dari separuh populasi dan hasil ekonomi Tiongkok. Li pun mengatakan berbagai upaya sedang dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas udara. 2025年呢是“十四五”的收官之年，
我们将突出治污减排，加快推进清洁取暖、超低排放改造、VOC 污染治理、移动源防治等各项重点任务，全面推进产业、能源、交通三大结构的绿色低碳转型。 Anda penggemar video game atau game video? Ya, sebagai wilayah percontohan pertama di Tiongkok untuk ekspor game video, Provinsi Pulau Tropis Selatan Tiongkok Hainan telah memanfaatkan keunggulan pelabuhan perdagangan bebasnya yang unik untuk membantu pengembang game domestik memperluas kehadiran global mereka. Pada tahun 2023, Hainan meluncurkan paket pedoman komprehensif untuk mendorong ekspor game video yang menawarkan dukungan kuat di berbagai bidang seperti penghargaan untuk game berkualitas tinggi, insentif berbasis kinerja, dan memfasilitasi transaksi lintas batas. Berlandaskan momentum tersebut, Hainan secara resmi meluncurkan platform layanan publik untuk ekspor game video pada bulan Oktober 2024. Platform ini bertujuan untuk menyediakan layanan terpadu bagi perusahaan game sehingga memudahkan mereka untuk memasuki pasar internasional. Inisiatif tersebut terutama ditujukan pada perusahaan game skala kecil dan menengah, pengembang independen, dan studio dalam industri game yang mungkin tidak memiliki pengalaman luar negeri tetapi memiliki potensi tinggi. Dalam upaya lebih lanjut untuk memperkuat ekonomi digital, kebijakan Hainan yang berlaku efektif pada 1 Desember 2024 itu bertujuan untuk membantu perusahaan domestik dan internasional membangun pusat data internasional di pulau tersebut. Peraturan ini menyederhanakan penyimpanan, transmisi, dan penggunaan data dalam zona yang ditentukan, sehingga memudahkan pembagian data lintas batas dan lintas wilayah. Melalui upaya itu, Hainan tidak hanya membantu perusahaan lokal menjangkau khalayak global, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai pusat utama industri game video. Menurut data resmi terbaru, lebih dari 260 game video kini beroperasi di provinsi tersebut, menjangkau pemain di hampir 150 negara dan wilayah. Laporan industri yang dirilis oleh Asosiasi Penerbitan Digital dan Audio Video Tiongkok menunjukkan bahwa pendapatan penjualan aktual game yang dikembangkan sendiri oleh Tiongkok di pasar luar negeri mencapai rekor 18,56 miliar dolar AS atau sekitar 302 triliun rupiah pada tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun lebih dari 13%. Pusat Inkubasi Kecerdasan Buatan atau AI pertama Tiongkok di Shanghai telah menjadi pendorong utama bagi industri AI yang berkembang pesat di kota tersebut yang melampaui 450 miliar yuan atau sekitar 1.012 triliun rupiah pada tahun 2024. Sejak didirikan pada bulan September 2023, MOSU atau Model Speed Space telah menyatukan 250 perusahaan yang mengkhususkan diri dalam daya komputasi, data, dan pengembangan aplikasi, menciptakan lingkungan unik dengan tempat bisnis di gedung yang sama, dan seringkali membentuk kemitraan hulu dan hilir. 我们可以非常快速地了解到上游的这个一系列的需要和它的一个方向性的一个调整，更快地了解到最新的这样的一个技术方向，最新的一些技术的诉求。 MOSU tidak hanya memfasilitasi kolaborasi di antara perusahaan AI, tetapi juga memberikan dukungan khusus untuk perusahaan rintisan melalui kombinasi kebijakan dan layanan. Keberhasilan MOSU merupakan bukti ambisi AI Shanghai yang lebih luas. Pada tahun 2024, industri AI kota itu tumbuh lebih dari 7,8% dengan 60 model AI besar yang disetujui oleh Cyberspace Administration of China melalui proses peraturan yang memastikan kepatuhan terhadap standar nasional. 提供了房租优惠以外，比如说我们有算力补贴啊，比如说我们还有备案补贴，包括人才的一些政策的支持啊，还有一些备案的辅导，其实就是企业的痛点是什么，他们需要什么，我们就提供什么。 Anda pernah dengar tentang pohon tuja Sichuan? Ya, sebuah tim peneliti yang ditempatkan di Cagar Alam Nasional Gunung Xuepao di kota Chongqing, Barat Daya Tiongkok, telah berhasil menghidupkan kembali pohon tuja Sichuan, pohon hijau abadi yang terancam dan pernah dianggap punah. Para pelestari lingkungan Tiongkok kini tengah memastikan kelangsungan hidup spesies flora yang terancam punah itu dan mencari cara untuk memaksimalkan manfaat ekologisnya. Jauh di dalam hutan lebat Gunung Xuepao, tuja Sichuan tumbuh subur di tebing pada ketinggian 700 hingga 2100 meter. Jutaan tahun lalu, pohon ini tumbuh subur selama periode Kretasius.
Tetapi perubahan iklim dan aktivitas manusia mendorongnya ke ambang kepunahan. Pada tahun 1998, Pelestari Lingkungan Internasional menyatakan spesies ini punah di alam liar. Namun setahun kemudian, seorang ahli botani lokal menemukannya kembali. Sejak saat itu, tim peneliti yang berdedikasi dan cagar alam yang baru didirikan telah bekerja untuk melindungi dan memulihkan peninggalan hidup tersebut. 首先是对它的那个整个野生群落的种群数量、它的栖息地的那个状况、它的生境呢这些进行一个详细的调查。总数大概在1万株左右，比较就是说濒危的一个状态，就是人工大规模繁育的方式来增加它的野生种群的数量，能够进行恢复它的自然那个更新的能力。 Kemajuan teknologi juga telah secara signifikan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tuja Sichuan yang diperbanyak secara buatan. Dan tim peneliti telah membudidayakan 2,7 juta bibit dengan 750.000 dikembalikan ke alam liar. Yang menggembirakan, beberapa pohon yang diperbanyak di pangkalan konservasi telah mulai menghasilkan benih. Berdasarkan kemajuan tersebut, tim peneliti terus menyempurnakan strategi konservasi sambil mengeksplorasi cara untuk memaksimalkan manfaat ekologis spesies itu. Dengan dukungan dari Biro Kehutanan Chongqing dan lembaga penelitian, cagar alam tersebut juga telah melakukan uji coba penanaman adaptif di 26 lokasi di Provinsi Yunnan di barat daya Tiongkok, Mongolia Dalam di utara Tiongkok, dan Gansu di barat laut Tiongkok. Lebih dari 2.000 bibit telah dipindahkan dengan pemantauan menunjukkan tingkat kelangsungan hidup melebihi 75%. 保护那个崖白和它的那个种群啊，对于生物多样性保护具有不可替代的那个重要意义。也科研团队在研究崖白的就是碳汇的价值计算，导入我们的碳汇的交易，然后探索中国那个生态治理的一种实践。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.